Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di dalam Islam kita mengenal ada berbagai macam amalan-amalan dengan tingkatan-tingkatan hukum. Ada amalan wajib, amalan yang sifatnya sunnah, mubah, dan lain-lain. Dan di antara semua amalan itu tentunya kita harus menjadikan sebagai peluang bagi diri kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan terhindar dari murkanya Allah. Di antara banyaknya amalan yang diwajibkan oleh Allah, salah satunya adalah sedekah jariyah atau sedekah untuk membela agama Allah. Kenapa saya katakan demikian? Maksudnya kenapa saya katakan sedekah untuk membela agama Allah adalah merupakan kewajiban? Karena memang Allah yang memerintahkan, Allah yang berfirman seperti termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya yang dikatakan orang iman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Hampir semua orang yang mengatakan iman itu mesti dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Tapi ada terkadang masih keraguan-raguan. Nah, orang iman yang hakiki ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul, tidak ada setitik keraguan pun. Dan belum cukup dia dikatakan iman yang sempurna, sehingga dia mau membela, dia mau berjihad dengan harta dan dirinya di dalam agama Allah. Itulah yang dinamakan orang-orang yang sungguh dalam imannya. Berarti kalau kita mengatakan bahwa saya ini orang yang sungguh dalam imannya, maka tidak cukup hanya beriman kepada Allah dan Rasul saja, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, malaikat, dan lain sebagainya. Dalam perbuatannya dia harus berjihad di dalam agama Allah dengan harta dan diri. Karena memang pada hakikinya ya, dalam surat Taubat Allah telah menukar diri dan hartanya orang iman dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di ayat tersebut menyatakan bahwa membela agama Allah, bersedekah untuk pembelaan agama Allah, hukumnya adalah wajib. Ditambah lagi harta yang Allah berikan kepada kita ini memang amanatnya adalah untuk meraih ridhonya Allah. Kita semuanya terlahir dari rahim ibu tidak punya apa-apa, tidak membawa harta sedikit pun. Tapi kemudian setelah kita dewasa, Allah beri kita rezeki, bahkan ada harta yang tersimpan oleh kita menjadi harta kita. Nah, itu sebenarnya adalah amanat dari Allah untuk bisa kita gunakan meraih ridhonya Allah, yaitu surganya Allah. Sama halnya dulu ceritanya Qarun, orang yang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa. Allah berikan dia kekayaan yang sangat banyak sekali, sehingga kunci kekayaannya itu, kunci gudang kekayaannya itu kalau dikumpulkan jadi satu, karena saking banyaknya kekayaan itu diangkat oleh orang-orang yang kuat itu nggak bisa terangkat. Harus
beberapa orang yang kuat menggotongnya baru bisa terangkat. Ini saking dia kaya rayanya, kunci gudangnya sampai sebegitu banyaknya. Allah berfirman kepada Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Wahai Qarun, kamu harus mencari atau meraih desa akhirat yaitu surga dengan menggunakan harta yang Allah berikan padamu. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia itu. Artinya ada yang harus kamu gunakan untuk akhirat. Jangan semuanya melulu hanya untuk dunia saja. Berbuat baiklah kamu Qarun sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan jangan pernah berbuat kerusakan, artinya melanggar peraturan-peraturan Allah, karena Allah tidak suka orang yang suka berbuat kerusakan atau orang yang melanggar. Artinya ini bukan hanya pada Qarun, semua orang iman pun diperintahkan oleh Allah. Setiap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita hakikinya adalah itu perintah dari Allah atau amanat dari Allah untuk kita gunakan membeli desa akhirat, untuk meraih desa akhirat. Wa inal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Kenapa saya bilang sebenar-benarnya kehidupan? Karena di akhirat itu tidak ada mati. Di dunia ini semua manusia pasti mati, tapi mati hanya untuk sebentar saja. Nanti akan dihidupkan lagi, dan setelah itu tidak ada mati lagi selamanya. Dan Allah menginginkan setiap orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, setiap orang iman harus menggunakan akalnya, menggunakan nuraninya yang telah Allah berikan, untuk supaya apa yang telah Allah berikan kepada dia, termasuk harta, kesehatan dan lain sebagainya, usahakan bisa mendapatkan desa akhirat sehingga dia bisa hidup bahagia nanti di dalam surga. Jadi intinya dari dua ayat tersebut menyatakan bahwa membela agama Allah itu hukumnya wajib. Nah, di samping hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat-ayat tersebut, ternyata sedekah itu sendiri, membela agama Allah itu sendiri ada keutamaan yang akan didapat oleh orang iman ketika dia bisa melaksanakan kewajiban itu. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban terus selesai, tidak. Allah akan kasih bonus-bonus kepada orang-orang iman yang bisa melaksanakan itu. Di dunia dia akan mendapatkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, infaklah kamu, maka aku akan ganti. Jadi merupakan jaminan dari Allah terhadap orang yang mau mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, pasti diganti oleh Allah. Bahkan malaikat mendoakan. Ada dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk berdoa. Yang pertama, malaikat yang pertama, yang satunya mendoakan bahwa Allah mati munfikon khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang mau infak. Jadi nggak ada ceritanya orang yang rajin sodako, orang yang rajin infak itu jadi jatuh miskin, nggak ada. Yang ada hartanya malah makin bersih, dia malah makin kaya, sejahtera karena didoakan oleh malaikat. Dan bahkan ini langkah yang cerdas. Membela agama Allah itu langkah yang cerdas untuk sejahtera hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, terkadang kita ini kan makhluk yang banyak berbuat dosa, makhluk yang kotor. Kadang mungkin Allah membuat kita tidak, Allah itu tidak segera menurunkan pengkabulan doa kita sebab dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga menjadi penghalang Jadi kita butuh bantuan doanya makhluk Allah yang mulia. Apa itu? Malaikat. Jadi dengan kita rajin sedekah, rajin infak, Allah mengutus malaikat untuk berdoa. Berdoa bermanfaat untuk kita. Ya, kita tahu sendiri bahwa kalau malaikat berdoa, kemustajabannya lebih dahsyat dibanding kemustajabannya doanya orang iman biasa seperti kita.
Jadi langkah cerdas untuk bisa mendapatkan kesejahteraan di dalam dunia. Nah, dampaknya malah kalau dia nggak menginfakkan harta, tidak mau bersedekah, tidak mau membela agama Allah, hukumnya adalah atau dampak jelek atau dampak buruk yang akan dia alami, yaitu mendapatkan doa jeleknya malaikat. Awamati mumsikan talafan, ya Allah berilah kerusakan buat orang yang tidak mau sedekah, tidak mau infak, dia menahan hartanya, dia pelit untuk membela agama Allah. Kemudian pahala yang dia terima, ya, pahala yang diterima itu tidak sebanding lurus dengan sedekah yang dia keluarkan. Tapi bahkan pahala yang dia terima itu akan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yas'adu ilallahi ila thayyib fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misla jabal. Dalam hadis Bukhari, barang siapa yang bersedekah, bersedekah apa saja dengan sedekah yang sebanding dengan satu biji kurma, tapi dari hasil yang halal, karena memang Allah hanya menerima yang halal, maka Allah akan terima dengan baik. Kemudian Allah akan kembangkan sedekah dia tadi itu yang sebanding dengan satu biji kurma, sampai akhirnya sedekahnya itu di sisi Allah berkembang sampai besar gunung. Nabi kasih gambaran seperti halnya kalian, salah satu dari kalian itu memelihara anak kuda dari kecil, dirawat sampai akhirnya besar. Jadi yang tadinya masih bayi kuda, kemudian jadi besar bahkan gagah. Sedekah juga gitu, yang tadinya sedekahnya hanya mungkin seberat biji kurma, artinya nilainya sangat rendah, tapi dia niatnya tulus karena Allah, mengharap ridho Allah, karena memang mampunya hanya segitu, dan itu adalah dari hasil yang halal, maka nanti dia akan menerima luar biasa besarnya. Yang kecil saja bisa jadi besar, apalagi yang sedekahnya banyak, akan semakin besar pula nanti pahala yang akan dia terima. Dan ternyata sedekah itu bisa mematikan murkanya Allah. Sedekah itu bisa mematikan murkanya Allah. Inna shadaqata tutfi'u ghadaballah. Sesungguhnya sedekah itu bisa mematikan murkanya Allah. Dan dalam hadis Ibnu Majah, Nabi juga pernah berkata, ala aduluka ala abwabil khair. Maukah kalian saya beritahu tentang pintu kebaikan? Nabi berkata, as-shaumu junnatun wa shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Yaitu, ya, pintu kebaikan itu adalah puasa. Puasa yang merupakan perisai atau pencegah dari perbuatan dosa. Atau bisa diartikan puasa yang dikerjakan, puasa sunnah atau puasa wajib yang dikerjakan itu bisa menghalangi dari api neraka. Dan sedekah itu bisa mematikan kesalahan. Artinya sedekah bisa menghapus dosa. Kama yutfi'un narul ma, sebagaimana air memadamkan api. Jadi dengan kita banyak sedekah, maka dosa kita semakin banyak yang rontok. Ya. Sudah mungkin sebagai orang iman rajin membaca istighfar, tambah lagi dia menjadi ahli sedekah. Dengan dia menjadi ahli sedekah, entah itu di dalam sabilillah ataupun membantu saudara-saudaranya yang memang butuh dibantu, atau membantu kerabat-kerabatnya yang memang butuh dibantu, semakin banyak sedekah dia, maka semakin rontok dosa-dosanya. Ketika orang iman dosanya sangat minim, maka Allah akan suka kepada orang iman itu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kemudian, ya, yang terakhir, bahwa sedekah itu, ya, di samping mematikan murkanya Allah, dan kemudian dia akan diganti dengan rezeki yang lebih barokah lagi, yang lebih banyak lagi ketika bangkit dari kiamat. Kita semuanya sudah tahu cerita bahwa di hari kiamat kumpul di padang mahsyar. Matahari, kalau dalam hadis Ibnu Majah itu, matahari didekatkan oleh Allah sejauh atau sedekat 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilometer.
Kalau sekarang saja ya, matahari masih sangat jauh, musim kemarau, di tengah hari kita merasa panas yang sangat luar biasa. Kita berjalan kaki kah atau mungkin naik motor, di tengah perjalanan itu rasanya panasnya luar biasa. Padahal itu matahari masih sangat jauh loh. Nanti dari kiamat matahari itu didekatkan oleh Allah sampai sedekat 1 mil, 1,5 kilometer. Itu panasnya seperti apa? Kita nggak bisa membayangkan. Luar biasa panasnya. Dan semua manusia butuh naungan pada saat itu. Tidak ada naungan selain naungannya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan naungan. Nah, ternyata orang yang ahli sodakoh nanti oleh Allah akan dijadikan naungan. Jadi sodakohnya orang-orang iman itu akan dirubah oleh Allah menjadi naungan, sehingga nanti dari kiamat dia tidak kepanasan. Dia diberi payung oleh Allah, diberi naungan, sehingga tidak merasakan teriknya matahari yang luar biasa itu. Dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, rawahu Ibnu Abi Syaibah, Nabi bersabda, sodakotul mukmin zilluhu yaumal qiyamah. Sodakohnya orang iman itu adalah naungannya dia dari kiamat. Artinya semakin banyak ya, semakin banyak sodakohnya, berarti naungannya itu makin besar. Dan perlu diketahui sekali lagi, di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Orang tua nggak bisa bantu anak, suami nggak bisa bantu istri, teman akrab nggak bisa bantu, tetangga, kerabat, siapapun, guru ke murid nggak bisa bantu, murid ke guru nggak bisa bantu. Yang bisa bantu diri kita adalah amalan kita masing-masing. Salah satunya yang bisa diandalkan adalah apa? Sodakoh, terutama sodakoh jariyah. Jadi intinya saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanat dari Allah untuk kita mendapatkan surga yang setinggi-tingginya nanti. Jangan sampai terjadi menyesal karena pelit, tidak mau sodakoh, atau sedikit sodakohnya padahal dia mampunya banyak. Setelah mati, dia kemudian ngomong begini dalam surat Jumat itu. Dia minta dikembalikan, fa'as-sodako wa aku minasolihin. Ya Allah, kembalikan saya, tundalah kematian saya, kembalikan saya sejenak, sebentar ke dunia, sebentar saja. Saya akan sodakoh ya Allah. Jadi harta saya itu yang saya simpan, yang gak mau saya sodakohkan dulunya, sekarang saya mau sodakohkan setelah mati. Tapi setelah mati dia minta dibangunkan untuk sodakoh aja, nggak untuk yang lain-lain. Jadi dibangunkan itu, ngambil hartanya, sodakohkan ke sabilillah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu orang-orang yang perlu dibantu. Setelah itu dia mati lagi, mati dengan tenang karena sudah bawa pahala sodakoh. Begitu pentingnya pahala sodakoh, sehingga orang yang mati ketika dia pelit, dia minta dibangunkan untuk sodakoh. Nah, kita jangan sampai saudaraku sekalian mengalami hal tersebut. Allah sudah buka rahasia-rahasia yang kita sudah baca, kita sudah dengar, artinya jangan sampai itu kita alami. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.